Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyiapkan waktu untuk menonton channel Agung Pos YouTube. Saya Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di ruang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Repli Esos MN. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Siapa ya? Alhamdulillah. Boleh ketemu Pak. Izin Pak Haji buka masker ya. Ya. Dengan Pak Rapli ini sudah lama kenal. Beliau sudah malang melintang di pemerintahan, mulai dari camat, pernah Kasatpol PP di Kabupaten Ogan Ilir dan di Kabak Umum Protokol juga di Ogan Ilir. Nyebrang kembali lagi ke Ogan, seterusnya menjadi kabak yang lain dan sekarang sandal di Kadispora. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Laras. Kalau sehat ini kan enak berkomunikasi. Yo. Pak Rapli, dalam catatan saya Pak Rapli sudah 1 tahun 7 bulan Pak ya? Hampir setahun 8 bulan. Hampir setahun 8 bulan mengemudikan Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Dan baru-baru ini prestasinya cukup bagus di ajang Porprov Kabupaten Oku, yaitu 8 besar Pak. Masuk 8 besar. Luar biasa. Mungkin Pak Repli bisa menceritakan kinerja yang seperti apa yang dibangun di Dispora ini sehingga atlet-atlet, cabur-cabur termotivasi untuk mengejar prestasi. Silakan Pak Repli. Jadi yang pertama Pak Haji perlu kami ulas sedikit tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Dispora ini dalam rangka pembinaan olahraga prestasi, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap kepemudaan. Ada dua unsur utama yang harus dikelola oleh Dispora. Nah, berkaitan dengan pembinaan olahraga, kebetulan bulan Desember yang lalu barusan selesai ada perhelatan Porprov dan olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Kami sangat bersyukur Di Kabupaten Ogan Oku. di Oku Raya yang baru lalu bulan Desember. Kami sangat bersyukur karena disupport luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, baik eksekutif maupun legislatif, termasuk seluruh stakeholder yang ada di OKI dalam hal ini, baik dari unsur eksternal ini sangat sinergi dengan kami Dispora. Ada PONI, kemudian ada cabur-cabur, pelatih, atlet, termasuk pihak perusahaan, dan tidak kalah penting dari stakeholder yang ada di masyarakat. Artinya ada pencinta olahraga, kemudian teman-teman jurnalis, awak media, dan juga LSM yang bahu membahu bersinergi untuk membangun olahraga prestasi di Ogan Komering Ilir. Artinya semuanya berperan serta. Alhamdulillah ini suatu bentuk sinergi yang luar biasa. Dan hasilnya, artinya memang prosesnya hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Nah, dengan proses yang cukup baik ini, kalau kita lihat dari kalau ukur prestasi di Porprov 2019 yang lalu di Prabu Mulih, Oki hanya mendapat peringkat ke-13. Sekarang ke-8. Perolehan medali emasnya cuma 6 medali emas. Alhamdulillah tahun ini di Oku Raya ini Porprov ini legit mendapatkan 27 medali emas. Pembinaan seperti apa yang diterapkan sehingga ini bisa dari 13 sampai ke 8? Nah, ini yang saya maksud tadi Pak Haji. Bahwasanya pembinaan itu tidak boleh dilakukan secara parsial sendiri-sendiri. Dispora sendirian tidak bisa. PONI sendirian tidak bisa. Cabur sendirian tidak bisa. Atlet sendirian Kolaborasi tidak bisa. Ini harus ada kolaborasi dan yang paling penting adalah membangun sinergi. Jadi sinergi antar stakeholder ini yang paling sangat penting. Nah, ini sudah mulai kami tata dan alhamdulillah ini sudah mulai kami bangun, dan kami tidak muluk-muluk di Porprov yang akan datang. Kami harus menargetkan harus masuk 5 besar. Artinya supportnya dari dinas instansi dan lembaga lain luar biasa. Ya alhamdulillah, termasuk Forkompinda pun, Polres, Pak Dandim, Pak Diari, semuanya bahu-membahu turut membangun prestasi di Ogan Komering Ilir. Saya bersyukur itu tadi. Kemarin itu yang menonjol atletnya di sektor apa? Nah, cabur kita mendapatkan medali itu dari 21 cabur. Yang paling terbanyak itu adalah sepatu roda.
sepatu roda kita mendapatkan 6 medali emas. Kemudian cabur Muay Thai, Muay Thai kita 3 medali emas. Kemudian cabur biliar. Nah, biliar di sini sudah begitu menggelora di Oki, khususnya di Kayagung ini. Kiprah di kancah nasional. Artinya mereka perhatikan yang harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Mengenai yang lain-lainnya, misalnya pembinaan-pembinaan yang lain, ataukah mereka dikasih pekerjaan atau ada janji-janji khusus, gimana itu? Kita tidak menjanjikan sesuatu dengan para atlet, yang pasti kita akan mengapresiasi. Apa yang menjadi kerja keras para atlet akan kita apresiasi, dan memang itu menjadi kebutuhan para atlet, itu akan kita support melalui kemampuan dana yang ada di Dispora, termasuk juga di KONI yang ada di Organ Kompleks Hilir ini. Artinya KONI ini menjadi binaan langsung Dispora. KONI bermitra dengan Dispora. KONI melakukan pembinaan langsung melalui cabur-caburnya. Lalu sudah ada 31 cabur. Dan ada beberapa cabur yang baru terbentuk. Yang sudah terbentuk terakhir ini ada Persatuan Olahraga Bridge. Bridge sudah kita bentuk, tapi masih menunggu. Yang menunjuk cabur waktu di Oku Raya. Yang paling signifikan adalah sepatu roda, Muay Thai, judo, biliar, itu luar biasa. Yang lain juga karate juga tetap stabil, prestasinya tetap stabil. Artinya ke depan ini akan terus dipacu supaya lebih berprestasi. Ya, alhamdulillah. Kita juga tetap berencana, makanya saya patok target. Saya sudah bicara juga dengan teman-teman cabang olahraga, dengan KONI, dengan stakeholder, termasuk Pak Bupati. Mereka mensupport bahwa 2 tahun yang akan datang, Oki harus masuk 5 besar. Ini target kita. Siapa tahu bisa lebih dari itu. Nah, ini bukan sebuah mimpi kosong, tapi harus diwujudkannya. Harus diwujudkan. Tentunya ini kan ada tidak bisa ngomong doang. Dan ditunjuk juga oleh Pemda. Mungkin Pemda sudah siap untuk itu. Alhamdulillah, pemerintah kabupaten, baik eksekutif, legislatif, sangat mensupport kami. Mensupport itu. Kayak Dispora maupun KONI, dalam rangka menuju prestasi olahraga gemilang di Oki ini. Dan tidak cuma itu, Pak Haji. Ada sisi lain, kalau tadi bidang olahraga, di bidang kepemudaan juga. Tahun kemarin 2021, akhir bulan Oktober itu ada perhelatan Jambore Pemuda Daerah se-Sumatera Selatan. Kebetulan Oki didaulat jadi tuan rumah, bertempat di gedung olahraga Biduk Kajang. Bulan berapa? Kajang itu akhir Oktober tadi. Akhir Oktober. Tapi secara formal itu secara nyampur karena melibatkan 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Tapi bidangnya kepemudaan. Jadi kegiatannya bukan kegiatan olahraga, tapi kegiatan karena Jambore. Ini kegiatannya sejenis kegiatan Jambore kepemudaan. Dan alhamdulillah juga karena kita bersyukur dengan Yang Maha Kuasa dengan kerja keras kawan-kawan pemuda, Oki menjadi juara umum pada perhelatan Jambore Pemuda Daerah Sumatera Selatan itu. Artinya wajar yang menjadi tuan rumah dan jadi sukses sebagai tuan rumah, sukses juga prestasi di Jambore Pemuda Daerah itu. Pak Rapli, di ujung waktu mungkin ada yang perlu disampaikan kepada saran, pendapat kepada cabur dan termasuk kepada dinas yang saya sebagai lembaga pensupport dan masyarakat umum. Silakan. Jadi kepada teman-teman seluruh stakeholder yang ada di Organ Kompleks Hilir, khususnya di bidang olahraga, kami dari Dispora, kebetulan saya juga pribadi pada bulan Agustus sampai bulan November yang lalu saya mengikuti di tim NAS 2, Pimpinan Nasional 2 di Yogyakarta, secara virtual dan juga secara klasikal. Itu kami buat suatu proyek perubahan, karena ada kewajiban dari peserta ini membuat suatu proyek perubahan. Nah, di bidang olahraga saya membuat dengan judul yang saya kemas dengan istilah Sinar Lentera Oki. Sinar Lentera Oki ini sinergi eksternal dalam rangka peningkatan olahraga di Kabupaten Organ Kompleks Hilir. Nah, kenapa ini saya kemas dengan tagline Sinar Lentera? Kalau saya ilustrasikan, sinar ini sebuah cahaya yang terang benderang. Lentera ini lampu. Nah, alhamdulillah 3 medali emas dari cabur biliar. Kemudian juga dari karate juga 3 medali emas dari cabur. Sekarang ada cabur yang baru lagi, judo. Di Oki ini baru terbentuk, alhamdulillah dapat 4 medali emas. Dan home base-nya kalau untuk judo ini di Polres Oki. Bagaimana dengan bola kaki? Nah, sepak bola karena ini olahraga masyarakat.
kita tetap melakukan pembinaan, tapi jujur harus kita sampaikan bahwa proses pembinaan menuju prestasi sepak bola tidak bisa seperti balik ke telapak tangan tadi, karena harus berproses. Dan banyak orang yang dilibatkan. Banyak orang yang dilibatkan. Waktu itu memang agak tingkat kerumitannya agak lebih tinggi. Nah, kami berusaha mencari untuk sepak bola pemain lokal. Pemain lokal yang kami bina mulai dari usia 15 tahun, usia 17 tahun. Ini yang akan kami persiapkan. Pembinaan itu ngambil pemuda-pemuda di dalam ibu kota Kabupaten Oki atau dari kecamatan-kecamatan atau per desa? Tidak hanya dari kecamatan di Kayagung, tapi kita melalui proses seleksinya melalui Porkap. Porkap ini dari seluruh 18 kecamatan. Kabupaten Oki, ini yang kita jaring. Artinya ditata secara dari Porkap ya? Dari Porkap. Jadi walaupun tahun ini tadi di Porprov di Okuraya tadi kita belum membuahkan hasil, nah, tapi ini cikal bakal untuk 2 tahun yang akan datang. 2 tahun ya. Ini atlet potensial kita yang berusia lebih kurang di bawah 19 tahun. 19 tahun. Untuk ke depan, sekarang ini sudah pembinaan untuk ke depan, inovasinya apa pembinaannya? Nah, ke depan kami akan merancang sebuah sistem dan kerjasama, yaitu semacam kelas khusus olahraga. Jadi kami mulai dari usia SMP. Nanti usia SMP. Yang namanya olahraga itu seluruh cabang kan? Seluruh cabang. Tapi ada olahraga yang prioritas yang harus kita bina secara spesifik. Karena olahraga sepak bola ini Pak Haji tadi tingkat kerumitannya tinggi dan ini prestisnya sudah tinggi, gengsinya. Makanya kami harus bangun mulai dari tingkat SMP. Nanti ada kelas khusus olahraga. Nanti tahun depan akan kita rancang itu. Dan kalau ini berhasil, 3 tahun kemudian kita harus bikin juga sekolah olahraga khusus di Kabupaten Oki ini. Nanti akan kita sinergikan dengan sekolah olahraga yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Kamari. Itu rencana kami ke depan. Berbicara masalah cabang, apakah kita itu semuanya yang ikut di Porprov itu semuanya putra-putra Oki yang di bidangnya, atau kita mengambil dari tokoh-tokoh luar? Jadi pada saat kita Porprov di Okuraya tahun 2021 yang lalu, Haji, kami mengirimkan 31 cabang olahraga. Walaupun yang hanya meraih medali itu hanya 21 cabur, artinya masih ada 10 cabur yang belum meraih prestasi. Ini mayoritas adalah atlet-atlet putra daerah kita, orang ini. Nah, tapi ada juga beberapa atlet yang kita titipkan karena domisilinya atau sekolahnya juga di Palembang, tapi karena asli orang Oki, kakaknya orang Oki, orang tuanya tinggal di Oki, termasuk KTP-nya di Oki. Nah, ini juga kita lakukan pembinaan dengan kerjasama dengan klub-klub yang ada di Kota Palembang. Sebagai contoh, misal cabur olahraga bulu tangkis, itu berapa atlet kita itu mainnya di klub Palembang. Kita kerjasama dengan klub Iskandar Alamdah, kemudian kerjasama dengan klub Elnus di sana di Palembang. Nah, ini yang kerjasama ini yang kami bangun sehingga pada saat perhelatan Porprov, mereka atlet-atlet ini mewakili Kabupaten Ilir dan dibangun kerjasama dengan ada Memorandum of Understanding atau MOU-nya. Bagaimana dengan masa depan atlet-atlet itu setelah mereka itu tidak katakanlah direkrut menjadi salah satu cabur di Kabupaten Ilir, Kabupaten Ilir ini? Nah, kalau atlet itu memang potensi sangat luar biasa. Nah, kita kasih sampel lagi pagi. Ada satu atlet kita yang dulu mengikuti Porprov dan sudah 2 kali Porprov. Sekarang kita kirimkan ke klub bulu tangkis di Mutiara Kardinal di Bandung, memberikan panduan bagi olahraga di Oki ini menuju ke prestasi yang puncak. Prestasi itu semacam simbol ya. Semacam simbol. Nah, ini sudah kami buat rancangan aplikasi. Sedang dirancang, belum publikasi ya? Ini lagi dirancang aplikasinya. Insya Allah tahun ini akan dibuat aplikasinya. Kami buat nama dengan istilah Simorga, Sistem Informasi Manajemen Olahraga. Simorga. Nah, ini ada aplikasi, jadi kita tidak lagi secara manual. Nanti di tahun ini kita sudah menerapkan aplikasi secara online. Jadi artinya pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu perusahaan maupun pemerintah daerah, termasuk teman-teman pengurus cabang olahraga, kalau butuh data tentang olahragaan di Oki, tinggal klik aja melalui aplikasi itu secara online. Artinya secara ini sudah siap. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Sinar Lentera Oki ini kami juga bangun, kami rancang juga sebuah peraturan bupati. Jadi Perbup. Rancangan peraturan bupati ini sudah kami naikkan, sudah kami ajukan untuk ditelaah di bagian hukum, yang intinya di dalam
rancangan peraturan bupati ini adalah sebuah regulasi yang mengatur bahwasanya perusahaan-perusahaan di Oki ini akan berpartisipasi secara aktif di dunia olahraga ini tanpa diminta. Tanpa diminta. Tetap diminta, tapi sesuai dengan regulasi. Kita buatkan regulasinya, artinya dari 50 sekian perusahaan atau 60 sekian perusahaan yang ada di Oki ini akan mengarahkan sebagian dari CSR-nya karena peningkatan olahraga. Nah, jadi tidak lagi ke depan, tidak lagi secara parsial. Artinya sebagai contoh nanti ada dari Karang Taruna atau dari cabang olahraga sepak bola voli ngajukan proposal ke perusahaan, nanti dicairkan, dibantu. Nah, ini sudah kita bangun sistemnya. Jadi diminta tidak diminta, perusahaan akan menyalurkan CSR-nya melalui peraturan bupati, ada regulasi yang kita buat ini. Jadi secara terintegrasi, itu yang ke depan akan kita lakukan. Artinya ini akan ada perbuk ya tentang. Akan ada perbuknya. Karena masih butuh waktu Pak Haji. Karena akan berproses kan, seiring dengan waktu. Saudara pemirsa, dalam waktu yang singkat tapi sudah banyak yang kita serap informasi tentang cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir yang di bawah komando Pak Refli Esos MM. Semoga ini bermanfaat dan menjadi informasi dan masukan berharga bagi kita semua, terutama pada atlet-atlet di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Erdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.